Nama saya Budi Santoso, dan saya berusia 27 tahun. Ketika Sinta Maharani menyuruh saya untuk kembali ke permainan fantasi saya, dia tidak tahu bahwa dia sedang memegang granat yang pinnya sudah dicabut. Saat itu pukul 9 malam di hari Selasa, di Zenith Teknologi. Kantor sudah kosong kecuali tim kebersihan dan saya. Aroma pembersih lantai beraroma pinus, bercampur dengan aroma kopi basi dari cangkir saya. Saya lebih suka begini, tanpa interupsi, tanpa rapat yang membicarakan rapat lain, tanpa obrolan kosong. Hanya kode kopi dan dengungan konstan dari AC yang menciptakan white noise yang sempurna. Sebuah mantra digital yang membantu saya fokus. 3 monitor saya memancarkan cahaya kebiruan ke wajah saya, menampilkan sistem autentikasi yang telah saya bangun selama 2 tahun terakhir. Setiap baris kode seperti sapuan kuas pada sebuah mahakarya yang rumit. Ini bukan hanya kode yang elegan, ini adalah benteng digital, sebuah arsitektur keamanan yang membuat platform Zenith mampu bersaing dengan perusahaan yang 10 kali lebih besar. 6 paten sedang dalam proses pendaftaran, semuanya saya daftarkan dengan teliti atas nama saya, karena saya membayar seluruh proses hukumnya dari kantong saya sendiri, menggunakan peralatan pribadi saya, di waktu saya sendiri. Ini adalah karya saya, ciptaan saya, milik saya. Suara tajam sepatu hak tinggi di lantai porselen yang menggema di koridor memecah konsentrasi saya seperti batu yang dilempar ke danau yang tenang. Iramanya tidak sabar, terburu-buru. Masih di sini, Budi? Sinta berhenti di meja saya, setumpuk kertas di tangannya. Parfumnya, wewangian bunga yang mahal, menyerbu ruang saya agresif dan tidak pada tempatnya di lingkungan kantor yang steril. Kamu tidak punya kehidupan di luar tempat ini. Dia berusia 24 tahun, lulusan S2 Manajemen dari Universitas Indonesia, dan tidak punya pengalaman teknis sama sekali. Kualifikasi utamanya tampaknya adalah fakta bahwa dia adalah putri dari CTO baru, Risma Handayani, yang bergabung dengan perusahaan 2 minggu lalu dengan janji perspektif segar dan jargon korporat yang membuat gigi saya bergemeletuk. Saya menatapnya sekilas, cukup untuk melihat senyum merendahkannya sebelum kembali ke kode. Saya sedang berada di tengah-tengah proses yang rumit, melakukan debugging pada modul enkripsi penting untuk peluncuran besar dalam 2 minggu. Satu kesalahan di sini bisa membahayakan data jutaan pelanggan. Oke, lanjutnya mengabaikan kebisuan saya dan memperbaiki tas Louis Vuitton di bahunya. Ya, mungkin kamu harus istirahat. Kembali saja ke permainan fantasimu itu, nak. Serahkan pekerjaan sungguhan pada orang yang mengerti. Kalimat itu menggantung di udara. Permainan fantasi. Dia bahkan tidak tahu apa itu. Hanya menggunakannya sebagai sinonim untuk sesuatu yang dia anggap kekanak-kanakan dan tidak penting. Dan baris-baris kode yang dia lihat seolah-olah itu adalah hieroglif. Itu adalah tulang punggung yang menjaga sistem perusahaannya, perusahaan ibunya tetap berjalan. Itulah yang membayar gajinya dan tas mahalnya. Saya tidak menjawab. Keheningan adalah senjata paling ampuh yang saya miliki saat itu. Setelah dia pergi, suara hak tingginya perlahan memudar. Saya hanya menatap layar. Bukan marah sebenarnya, sesuatu yang lebih dingin, lebih jernih. Seolah-olah kabut frustrasi pasif yang menyelimuti saya selama bertahun-tahun telah sirna, menampakkan jalan yang jelas dan tajam. Ini adalah perubahan perspektif yang mengubah bertahun-tahun. Pengalaman makan hati menjadi sesuatu yang diperhitungkan dan disengaja. Saya menyimpan pekerjaan saya dan menyadari lampu di ruang rapat utama masih menyala. Melalui partisi kaca, saya melihat Sinta mempresentasikan sesuatu di layar besar kepada Risma. Keduanya tertawa. Risma menganggukkan kepala setuju, menunjuk ke grafik warna-warni dan diagram lingkaran. Saya tahu apa itu. Itu adalah slide yang dia minta bantuan saya untuk siapkan minggu lalu. Menyederhanakan konsep teknis yang kompleks agar dia bisa mempresentasikannya seolah-olah itu miliknya. Saya telah menjadi tulang punggung teknis perusahaan ini selama 3 tahun. Sekarang saya diperlakukan seperti anak magang oleh seseorang yang tidak bisa melakukan debug pada perulangan for yang sederhana. Di dalam lift turun ke garasi yang sepi, aroma beton basah memenuhi ruangan. Saya menyadari sesuatu dengan sangat jelas. Paten-paten saya masih menjadi milik saya. Proses transfer kekayaan intelektual ke perusahaan, sebuah proses birokrasi yang saya mulai sendiri, memakan waktu 6 bulan. Kami berada di bulan ketiga.
Hingga tanda tangan terakhir itu, secara hukum teknologi yang membuat Zenith berjalan adalah milik saya. Saya berkendara pulang menembus hujan deras. Tetesan air menghantam kaca depan seperti palu-palu kecil. Wiper berjuang untuk menjaga pandangan tetap jelas. Persis seperti yang dirasakan pikiran saya. Di setiap lampu merah, di setiap jalan yang tergenang air, gagasan itu semakin kokoh. Ini bukan lagi tentang tidak dihargai, ini tentang melindungi apa yang menjadi milik saya. Saya bergabung dengan Zenith tepat setelah lulus kuliah, ketika perusahaan itu masih sebuah startup dengan 40 orang di sebuah gudang yang direnovasi di Kuningan. Pendirinya Pak Suryo Wijoyo, seorang programmer jenius yang menjadi pengusaha, duduk bersama kami selama sesi coding malam hari, makan pizza dingin, dan mendiskusikan masalah arsitektur yang rumit. Dia mengerti teknologi karena dia telah membangun versi pertama produk itu sendirian di apartemennya. Saya ingat suatu subuh, menyelesaikan bug kebocoran memori yang kritis di sampingnya. Kami sudah terjaga selama 18 jam, menenggak berliter-liter kopi, sementara dia dengan sabar menyarankan pendekatan yang berbeda, menggambar diagram di papan tulis sampai tidak ada lagi ruang tersisa. Pak Suryo bukan hanya seorang bos, dia adalah seorang mentor yang memahami dan menghargai pekerjaan teknis yang sesungguhnya. Dia melihat keindahan dalam logika, seni dalam efisiensi. 6 bulan lalu, dia meninggalkan posisi CEO untuk fokus pada kesehatannya. Kanker pankreas, stadium 3. Berita itu seperti bom bagi tim. Dewan direksi dalam kepanikan membawa Risma Handayani dari sebuah konsultan besar untuk memprofesionalkan operasi. Riwayat hidupnya mengesankan, penuh dengan restrukturisasi dan optimalisasi biaya, tetapi pengetahuan teknisnya terbatas pada apa yang dia pelajari di sekolah bisnis 15 tahun yang lalu. Sinta bergabung 2 bulan lalu sebagai strategic intern, sebuah jabatan samar yang memberinya izin untuk berpartisipasi dalam semua rapat rekayasa dan memberikan saran tentang alokasi sumber daya. Minggu sebelumnya, dalam rapat perencanaan dia menyarankan bahwa tim pengembangan terlalu besar dan bahwa kami bisa memberikan hasil yang sama dengan lebih sedikit orang. Beberapa pengembang senior, pria dan wanita, dengan pengalaman puluhan tahun, saling bertukar pandang khawatir saat dia berbicara tentang efisiensi dan metodologi agile. Menggunakan istilah-istilah itu, seolah-olah itu adalah jimat ajaib, tanpa menunjukkan pemahaman nyata tentang bagaimana segala sesuatunya benar-benar dibangun. Tanda-tanda bahaya sudah ada selama berminggu-minggu, bendera-bendera merah kecil yang saya abaikan. Nama saya secara halus dihapus dari dokumentasi teknis internal. Undangan untuk rapat arsitektur, yang biasanya secara otomatis menyertakan saya, sekarang hanya ditujukan untuk pimpinan senior. Ketika saya bertanya, jawabannya selalu alasan yang sama, kesalahan penjadwalan. Tapi kesalahan itu terlalu sering dan konsisten untuk menjadi kebetulan. Kemarin, kepingan terakhir dari teka-teki itu terpasang. Saya berada di pantry membuat kopi ketika saya mendengar suara Risma dari koridor berbicara dengan kepala HRD. Mereka tidak memperhatikan kehadiran saya. Saya tetap diam, berpura-pura sibuk dengan ponsel saya. Jantung saya berdebar lebih kencang saat saya menyerap setiap kata tentang restrukturisasi dan penyelarasan kembali tujuan strategis. Pada mereka menyebutkan pemotongan 30% pada tim pengembangan dan perekrutan konsultan eksternal untuk mengoptimalkan kode warisan. Nama saya disebut secara spesifik. Si Budi itu, kata Risma, secara teknis dia jenius, tapi dia bukan pemain tim. Kita perlu mengevaluasi kembali perannya, mungkin sesuatu yang lebih fokus pada pemeliharaan. Terjemahannya, kami akan membuangnya ke bagian pemeliharaan untuk memperbaiki bug sampai kami tidak membutuhkannya lagi. Sekarang setelah komentar Sinta tentang permainan saya, gambaran itu menjadi lengkap, jernih dan menakutkan. Mereka menggunakan saya untuk peluncuran dan kemudian akan menyingkirkan saya. Keesokan paginya, aroma hujan masih terasa di udara. Saya menemukan email dari Risma yang dikirim pukul 23.47 malam sebelumnya. Subjek, restrukturisasi tim pengembangan inti. Saya membuka email itu dengan perasaan dingin di perut. Peran saya sedang dialihkan ke posisi junior, fokus pada pemeliharaan sistem warisan, bukan pada pengembangan produk baru. Gaji yang sama, sebuah taktik untuk menghindari tuntutan hukum,
tetapi melapor ke seorang rekrutan baru, Robi Sutanto, seorang pria yang pernah bekerja sebentar dengan Risma di perusahaan sebelumnya. Keputusan itu, kata email itu, sudah dibuat. Dengan implementasi dijadwalkan dalam 2 minggu, tepat setelah peluncuran produk baru. Strateginya transparan dan brutal, mempertahankan saya cukup lama untuk memastikan peluncuran yang sepenuhnya bergantung pada pekerjaan saya berjalan lancar, kemudian meminggirkan dan mempermalukan saya sebelum paten-paten itu secara resmi ditransfer ke nama perusahaan. Paten-paten saya, ciptaan saya, akan menjadi milik penuh Zenith dalam waktu tepat 3 bulan. Setelah itu, saya akan benar-benar bisa dibuang. Saya bersandar di kursi saya, kulitnya berderit protes. Dengungan aksi terasa lebih keras. Saya mengambil telepon dan menelepon pengacara saya. Togar Siregar adalah teman kuliah, seorang pria cerdas yang beralih dari pemrograman ke hukum dan berspesialisasi dalam kekayaan intelektual. Coba saya pahami, katanya setelah saya menjelaskan situasinya secara rinci. Suaranya tenang dan metodis di telepon. 6 patenmu mencakup sistem autentikasi inti, algoritma kompresi data, dan kerangka kerja sinkronisasi real-time. Dan tanpa ketiga komponen ini, seluruh platform Zenith tidak akan berfungsi. Benar, kata saya melihat diagram arsitektur di layar saya. Itu adalah jantung dari sistem. Dan paten-paten itu pada saat ini masih 100% atas namamu. Untuk 3 bulan lagi, saya mengkonfirmasi. Ada jeda di seberang sana. Saya bisa membayangkan Togar di kantornya. Mungkin sedang mencoret-coret di buku catatan. Budi, kamu berada dalam posisi hukum yang unik dan sangat kuat. Mereka membutuhkan teknologimu, tetapi secara hukum mereka belum berhak atasnya. Setiap kode yang mereka jalankan di server, mereka yang menggunakan proses yang dipatenkan, itu adalah milikmu sampai kekayaan intelektual. Itu secara resmi berpindah tangan. Apa yang akan terjadi? Saya mencabut akses mereka ke pekerjaan saya. Tanya saya, pertanyaan yang membara di benak saya. Secara hukum, kamu punya hak itu. Kontrak kerja biasanya mencakup penemuan di masa depan, tetapi patenmu didaftarkan sebelum klausul spesifik yang mereka masukkan dalam kontrak perpanjangan tahunanmu. Ada celah dalam cakupan hukum mereka, celah hukum sebesar truk. Dan secara praktis, itu akan mematikan sistem mereka secara instan dan total. Mereka harus mengembangkan alternatif dari nol, yang akan memakan waktu berbulan-bulan, setidaknya bertahun-tahun mungkin, dan biayanya jutaan dolar. Saya teringat komentar merendahkan Sinta, permainan fantasi. Saya teringat senyum merendahkan Risma. Saya teringat Pak Suryo Wijoyo, mentor saya, yang berjuang melawan kanker sambil melihat perusahaan yang dibangunnya dibongkar oleh orang-orang yang tidak memahami esensinya. Saya teringat para pengembang berbakat yang akan dipecat, orang-orang dengan keluarga, dan tagihan yang harus dibayar. Berapa lama untuk menyusun surat perintah penghentian dan pelarangan, Togar? Saya bisa siapkan draftnya untuk kamu periksa besok pagi. Lakukan. Saya tiba lebih awal keesokan harinya dan dengan tekad baru, melakukan audit lengkap dan diam-diam terhadap semua kontribusi saya pada basis kode perusahaan. Hasilnya bahkan lebih luas dari yang saya bayangkan. Setiap modul kritis, setiap fungsi penting, memiliki tanda tangan digital saya, bukan secara metaforis tetapi secara harfiah. Saya telah mengimplementasikan sistem versioning yang mencatat setiap kontribusi dengan metadata yang terperinci dan tidak dapat diubah. Kerangka kerja autentikasi terintegrasi. Dalam setiap login, setiap panggilan API, setiap transfer data yang aman, algoritma kompresi yang saya ciptakan mengurangi biaya penyimpanan cloud sebesar 60%, penghematan ratusan juta rupiah per bulan. Protokol sinkronisasi memungkinkan kolaborasi real-time antar pengguna, argumen penjualan dan pemasaran utama Zenith. Saya tidak hanya berkontribusi, saya telah membangun fondasi teknologi yang membuat perusahaan ini kompetitif dan berharga. Segala sesuatu yang lain adalah antarmuka pengguna dan logika bisnis yang dibangun di atas pekerjaan saya. Tetapi saat saya meninjau email-email lama dan log akses, saya menemukan sesuatu yang sangat mengganggu. 3 minggu lalu, Risma telah meminta dokumentasi lengkap dan terperinci dari semua proses teknis inti. Untuk tujuan manajemen pengetahuan, katanya saat itu. Tampak masuk akal. 2 minggu lalu, Sinta meminta akses administrator ke semua repositori kode.
Log menunjukkan bahwa dia telah mengunduh salinan lengkap dari seluruh basis kode ke drive eksternal. Minggu lalu saya melihat di log sistem bahwa seseorang sedang menyalin volume besar file ke lokasi di luar jaringan perusahaan. Ketika saya melaporkan insiden itu ke keamanan TI, jawabannya adalah bahwa itu adalah prosedur pencadangan yang diotorisasi oleh manajemen senior. Mereka tidak hanya berencana untuk meminggirkan saya. Mereka secara sistematis mendokumentasikan dan menyalin semua yang saya ciptakan, sehingga mereka dapat terus menggunakannya setelah mendorong saya keluar. Rencananya lebih jahat dari yang saya kira. Saya menemukan utas email yang dipertukarkan antara email perusahaan Risma dan sebuah firma hukum yang berspesialisasi dalam merger dan akuisisi. Subjeknya adalah strategi akuisisi KI dan meminimalkan daya tawar pengembang kunci. Percakapan itu bertanggal hanya 2 hari setelah dia mulai bekerja di perusahaan. Salah satu pesan menyebutkan perlunya menetralisir potensi ancaman kekayaan intelektual sebelum putaran investasi berikutnya. Nama saya muncul dalam dokumen terlampir, mendaftarkan paten saya sebagai aset berisiko tinggi yang perlu diamankan untuk perusahaan sesegera mungkin. Ini bukan reorganisasi. Ini adalah rencana yang disengaja dan terencana untuk mencuri pekerjaan saya. Saya menelepon Togar lagi. Suara saya tegang karena amarah. Berdasarkan apa yang kamu ceritakan, katanya setelah mendengar detail baru, kamu tidak hanya memiliki dasar untuk surat perintah penghentian dan pelarangan, tetapi kamu mungkin memiliki kasus untuk percobaan penggelapan kekayaan intelektual. Patenmu adalah milik pribadimu. Jika mereka menggunakan teknologimu tanpa perjanjian lisensi formal, itu adalah pelanggaran paten. Tapi saya karyawan mereka, bantah saya, ingin memastikan. Kontrakmu mencakup pekerjaan yang kamu lakukan untuk mereka, tetapi patenmu yang didaftarkan olehmu sebelum klausul saat ini menciptakan celah hukum. Mereka tahu itu. Itulah mengapa mereka bertindak begitu cepat. Sesuatu berubah di dalam dada saya saat itu. Frustrasi berubah menjadi es. Kemarahan berubah menjadi tekad yang dingin dan diperhitungkan. Surat perintah penghentian dan pelarangan akan siap besok jam 10 pagi. Togar mengkonfirmasi, merasakan perubahan nada suara saya. Sempurna. Surat perintah penghentian dan pelarangan, sebuah dokumen hukum yang mengesankan, diantarkan tepat pukul 10 pagi. Saya mengamati melalui dinding kaca dari stasiun kerja saya saat seorang kurir mengantarkan amplop coklat. Itu langsung ke tangan Risma. Dia membukanya dengan ekspresi bosan, yang dengan cepat berubah menjadi kebingungan, lalu menjadi kewaspadaan, dan akhirnya menjadi amarah yang tertahan. Dia meraih telepon, wajahnya memerah. Sinta dengan cepat masuk ke kantornya, memberi isyarat. Pukul 10.30, asisten Risma menelepon saya, suaranya bergetar, meminta saya untuk datang ke ruang rapat direksi. Saya menolak dengan sopan, memberitahukan bahwa saya sedang sibuk mempersiapkan jendela pemeliharaan terprogram yang telah saya komunikasikan sendiri kepada seluruh tim sehari sebelumnya. Pemeliharaan pada sistem autentikasi. Tidak ada yang mempertanyakannya. Tepat pukul 11 krisis dari jarak jauh dari meja saya sendiri, saya menjalankan skripnya. Dengan beberapa perintah, saya menonaktifkan akses ke kerangka kerja autentikasi saya. Efeknya langsung dan membawa bencana bagi mereka. Setiap upaya login ke platform, internal maupun eksternal, gagal. Setiap panggilan API mengembalikan kesalahan 403 forbidden. Setiap sesi kolaborasi, real-time kehilangan koneksi dan dihentikan. Itu adalah pemadaman digital total dan absolut. Monitor kedua saya, yang menampilkan log system secara real-time, berubah menjadi air terjun pesan kesalahan berwarna merah, mengalir seperti sungai darah digital. Dalam waktu kurang dari 15 menit, saluran dukungan pelanggan kebanjiran. Tim pengembangan panik, berusaha mati-matian untuk memahami akar penyebab masalah. Saya melihat Cahyo, seorang pengembang senior dan salah satu dari sedikit orang yang saya hormati, berkeringat dingin saat melacak masalah melalui log. Ekspresinya berubah dari kebingungan menjadi kengerian saat dia menyadari bahwa kegagalan itu berasal dari modul autentikasi. Telepon saya mulai berdering tanpa henti. Nomor dari rekan kerja manajemen HRD. Saya tidak menjawab. Pukul 11.30, pintu kantor Risma terbuka dengan keras dan dia datang langsung ke meja saya. Hak sepatunya menghantam lantai seperti pukulan palu. "Budi,
Apa-apaan yang sudah kau lakukan? Desisnya, suaranya rendah dan penuh racun. Saya mendongak dengan tenang, melepas headphone saya. Saya hanya menjalankan hak hukum saya, seperti yang ditentukan dalam surat perintah penghentian dan pelarangan yang Anda terima. Teknologi saya yang dipatenkan tidak lagi tersedia untuk penggunaan tanpa izin oleh Zenith. Ini sabotage. Kamu akan dituntut sampai tidak punya uang sepeser pun. Ini bukan sabotase, Risma. Ini adalah perlindungan kekayaan intelektual. Ada perbedaan hukum yang sangat jelas. Sinta muncul tepat di belakangnya. Rambutnya yang biasanya rapi menjadi acak-acakan, matanya terbelalak panik. Kamu tidak bisa begitu saja mematikan semuanya. Kami punya klien, kami punya kewajiban kontrak SLA yang harus dipenuhi. Saya menatap matanya, dan untuk pertama kalinya dia tidak bisa menahan tatapan saya. Kamu menyuruhku kembali ke permainan fantasiku. Aku hanya mengikuti saranmu. Tetapi saat saya menyaksikan kekacauan yang terkendali terjadi di sekitar saya, perasaan tidak nyaman mulai tumbuh dalam diri saya. Seorang pengembang junior Marina sedang berbicara di telepon dengan seorang klien, suaranya tegang dan hampir menangis. Saya mengerti, Bu. Kami sedang menanganinya dengan prioritas tertinggi. Ya, saya tahu ini tentang akses ke data medis perawatan ayah Anda. Rekan lain, dengan speakerphone, mencoba menenangkan pemilik sebuah perusahaan logistik kecil yang memiliki tenggat waktu untuk menyerahkan proyek kepada klien penting. Mereka sepenuhnya bergantung pada platform kami untuk mengordinasikan pengiriman. Kalian adalah satu-satunya pilihan kami. Suara putus asa itu keluar dari speakerphone. Jika kami tidak bisa mengakses data dan menyerahkan laporan besok, kami akan kehilangan kontrak. Ada 10 keluarga yang bergantung pada kontrak itu. Cahyo menutup telepon dengan desahan berat dan mengusap wajahnya. Dia mendekati meja saya, berbicara pelan agar hanya saya yang bisa mendengar. Budi, katanya suaranya penuh kelelahan. Aku tahu kamu punya alasan, dan jujur saja sebagian besar dari kami mengerti. Tapi ada sebuah rumah sakit di Medan yang menggunakan sistem kita untuk mengordinasikan giliran kerja tim gawat darurat. Ini bukan sistem penunjang kehidupan. Tentu mereka punya cadangan manual. Tapi ketiadaan sistem ini menyebabkan kekacauan logistik bagi mereka sekarang. Saya merasakan simpul terbentuk di dada saya. Saya terlalu fokus pada Risma dan Sinta, pada melindungi pekerjaan saya, pada membalas rasa tidak hormat dan upaya pencurian, sehingga saya tidak sepenuhnya memikirkan konsekuensinya bagi orang-orang yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan ini. Sistem yang saya matikan tidak hanya merugikan Zenith sebagai korporasi, itu merugikan klien nyata, orang-orang nyata yang mempercayai platform untuk bisnis mereka, operasi mereka, kesehatan mereka. Berapa banyak klien kritis yang kita miliki? Tanya saya pada Cahyo. Kesombongan balas dendam saya mulai memudar. Mendefinisikan kritis sebagai apa? Kita punya 47 klien korporat besar, ratusan perusahaan kecil dan menengah, ribuan pengguna individu. Banyak dari mereka menggunakan platform untuk pekerjaan penting. Saya mengambil telepon saya dan menjauh ke sudut menelepon Togar. Saya butuh nasihat hukum cepat. Jika saya membiarkan sistem mati dan ini menyebabkan kerugian pada pihak ketiga, seperti rumah sakit itu, bisakah saya dimintai pertanggungjawaban secara hukum? Secara teknis, kamu sedang menjalankan hak hukummu atas propertimu. Ini adalah area abu-abu, tetapi jika ada kerugian finansial atau operasional yang dapat dibuktikan pada pihak ketiga, mereka bisa mencoba menuntutmu. Ini akan menjadi pertarungan hukum yang rumit. Dan secara moral, dia berhenti sejenak. Budi, apa sebenarnya tujuan akhirmu di sini? Itu pertanyaan yang bagus. Pertanyaan yang seharusnya saya tanyakan pada diri saya sendiri sebelumnya. Saya melihat sekeliling kantor. Marina masih di telepon. Suaranya sekarang tercekat mencoba menenangkan klien kasus medis. 2 pengembang berlarian di antara stasiun kerja, mencoba menemukan solusi yang tidak ada. Departemen dukungan pelanggan jelas kewalahan dan runtuh. Tujuan saya adalah melindungi pekerjaan saya, menuntut rasa hormat, mencegah mereka mencuri dan membuang saya. Tapi ini seperti menggunakan senjata nuklir untuk membunuh lalat, menyebabkan kerusakan kolateral pada warga sipil yang tidak bersalah. Anyways, Togar, kata saya, keputusan terbentuk di benak saya. Siapkan dokumen untuk negosiasi.
Saya akan menyalakan kembali sistem dalam 1 jam. Saya langsung menuju ke kantor Risma. Dia sedang menelepon, suaranya tegang, dan dari yang bisa saya dengar, itu adalah seseorang dari Dewan Direksi. Ketika dia melihat saya berdiri di pintu, dia tiba-tiba menutup telepon. Saya punya proposal, kata saya sebelum dia bisa mulai berteriak. Saya akan memulihkan sistem untuk sementara. Sementara, ulangnya curiga. Kita punya 48 jam sampai peluncuran resmi. Abed akan memastikan semuanya berjalan lancar. Saya akan melatih siapapun yang perlu dilatih untuk transisi. Tapi sebagai imbalannya, kita akan menegosiasikan kesepakatan yang adil dan definitif tentang paten-paten saya. Sinta, yang berada di sudut ruangan, hendak berbicara. Tetapi Risma membungkamnya dengan isyarat cepat. Kesepakatan seperti apa yang kamu maksud? Paten-paten itu tetap milik saya, atas nama saya. Zenith menerima lisensi penggunaan eksklusif selama 5 tahun, dengan pembayaran royalti yang adil dari pendapatan. Setelah 5 tahun, lisensi menjadi non-eksklusif. Saya keluar dari perusahaan segera setelah transisi, dengan paket pesangon yang sesuai dan referensi positif. Dan tidak ada pihak yang akan mengajukan tuntutan hukum terhadap yang lain. Kamu memeras kami di dalam perusahaan kami sendiri. Dia meludahkan kata-kata itu. Saya sedang bernegosiasi. Alternatifnya adalah saya membiarkan sistem mati tanpa batas waktu dan kita semua kalah. Anda, saya, dan yang lebih penting, puluhan klien tak berdosa yang tidak pantas terjebak di tengah baku tembak. Risma menatap saya untuk waktu yang lama, matanya menghitung pilihan. Mengapa sikapmu berubah? 1 jam yang lalu, kamu sepertinya siap membakar semuanya. Karena saya menyadari bahwa menghancurkan Zenith berarti menghancurkan pekerjaan banyak orang baik yang masih di sini. Dan itu berarti merugikan klien yang telah mempercayai kami. Pertarungan ini bukan tentang mereka. Ini tentang rasa hormat dan pengakuan yang adil atas apa yang telah saya bangun. Saya melihat sesuatu berubah dalam ekspresinya, secercah pemahaman, mungkin. Saya perlu berbicara dengan Dewan. Anda punya 2 jam. Setelah itu, tawaran saya berakhir dan kita kembali ke jalan buntu hukum. Dan saya jamin pers teknologi akan senang mendengar tentang ini. Saya kembali ke meja saya dan dalam sebuah keputusan yang saya tahu akan kontroversial, mengaktifkan kembali sistem sebagian, cukup agar operasi kritis klien dapat berlanjut, tetapi tidak sepenuhnya fungsional untuk pengembangan internal. Itu adalah jalan tengah. Sebuah demonstrasi bahwa saya masih mengendalikan situasi, tetapi juga isyarat niat baik, menunjukkan bahwa tujuan saya bukan untuk merugikan orang tak berdosa yang tidak perlu. Cahyo datang ke meja saya. Wah, terima kasih. Wanita dengan kasus medis itu berhasil mengakses data yang dia butuhkan. Dengar Cahyo, maaf telah menempatkanmu dan tim dalam situasi ini. Kalian tidak pantas menerima ini. Dia mengangkat bahu, senyum lelah di wajahnya. Jujur? Setengah dari tim mendukungmu. Kami semua tahu apa yang mereka coba lakukan. Tapi Budi, kamu harus menemukan cara untuk menang yang tidak menyakiti kami juga dalam prosesnya. Dia benar. Tepat 2 jam kemudian, saya menerima telepon dari Risma. Dewan setuju untuk menegosiasikan persyaratanmu. Tapi mereka punya satu syarat. Mereka ingin Pak Suryo Wijoyo hadir dalam pembicaraan sebagai mediator. Pak Suryo, pendiri kami yang sakit sedang dibawa kembali untuk menengahi krisis di perusahaan yang dia ciptakan. Pertemuan itu dijadwalkan keesokan harinya di ruang konferensi netral di luar perusahaan. Pak Suryo tiba dengan kursi roda. Tampak lemah karena kemoterapi, lebih kurus, lebih pucat, tetapi dengan mata yang sama tajam dan cerdas yang saya ingat. Budi, katanya dengan suara lemah tapi tegas, ceritakan versimu. Tanpa basa-basi, saya menjelaskan semuanya, paten, rencana yang disengaja untuk meminggirkan saya, komentar Sinta, reaksi drastis saya, dan apa yang saya pelajari tentang konsekuensi yang tidak diinginkan bagi orang-orang tak berdosa. Dia mendengarkan semuanya dalam diam, tanpa menyela. Kemudian dia perlahan menoleh ke Risma. Dan versimu? Dia ragu-ragu. Arogansi korporatnya memudar di bawah tatapan tajam Pak Suryo. Kami sedang melakukan restrukturisasi untuk mengoptimalkan efisiensi. Budi berbakat tetapi sulit diatur. Kami pikir dia akan lebih produktif dalam peran yang berbeda. Sulit diatur, ulang Pak Suryo, kata itu terdengar tidak masuk akal. Risma, ketika saya mendirikan perusahaan ini,
Prinsip nomor 1 sederhana. Siapa yang membangun teknologi memiliki suara dalam keputusan tentang teknologi. Budi membangun tulang punggung dari apa yang membuat kita kompetitif. Dan kalian berencana mendorongnya ke ruang pemeliharaan dan mengambil pekerjaannya. Tidak seperti itu. Tepat seperti itu. Saya membaca salinan email yang Budi berikan kepada pengacaranya. Pak Suryo kemudian menoleh ke saya. Tapi Budi, kamu juga salah. Mematikan sistem adalah tindakan kekuasaan, tetapi itu merugikan orang-orang tak berdosa. Klien yang mempercayai kita, kamu punya hak penuh untuk melindungi pekerjaanmu, tetapi kamu tidak punya hak untuk menyakiti pihak ketiga dalam prosesnya. Saya merasakan bobot kata-katanya. Itu adalah kebenaran, saya tahu. Itu sebabnya saya berhenti dan menawarkan negosiasi. Pak Suryo mengangguk, puas. Begini yang akan terjadi. Budi patenmu tetap milikmu. Zenith akan memiliki lisensi eksklusif 5 tahun dengan royalti 3% dari pendapatan kotor yang dihasilkan oleh produk yang menggunakan teknologimu. Zenith akan membayarmu pesangon 2 tahun gaji. Kamu akan menerima referensi positif dan kamu tetap tinggal sampai peluncuran untuk memastikan transisi yang mulus dan profesional. Dia kemudian menatap Risma. Dan kamu akan belajar bahwa di perusahaan teknologi, rasa hormat terhadap orang yang membangun bukanlah pilihan. Itu penting untuk kelangsungan hidup. Akhirnya dia menoleh ke Sinta, yang sepertinya ingin menghilang di kursinya. Dan kamu, nona muda, akan belajar bahwa komentar merendahkan dan arogansi memiliki konsekuensi. Kamu keluar dari tim rekayasa. Pergilah ke pemasaran atau penjualan atau bidang apapun di mana kamu tidak perlu berpura-pura mengerti apa yang jelas tidak kamu mengerti. Peluncuran terjadi minggu berikutnya, sesuai rencana. Berjalan tanpa masalah besar. Saya menghabiskan 2 minggu berikutnya melatih Robi Sutanto. Yang saya temukan adalah seorang insinyur yang kompeten ketika tidak berada di bawah tekanan langsung dari Risma untuk menjalankan rencana yang tidak etis. Saya menyerahkan pengetahuan kritis saya kepada Cahyo dan pengembang senior lainnya, memastikan mereka tidak akan ditinggalkan tanpa bantuan. Pada minggu terakhir saya, Risma memanggil saya untuk percakapan pribadi di kantornya. Monsieur Busiu, saya tahu kamu melihat saya sebagai penjahat dalam cerita ini. Dia memulai dengan cara yang mengejutkan langsung. Dan mungkin memang begitu. Tapi saya ingin kamu mengerti satu hal. Ketika Dewan merekrut saya, Zenith berada dalam kesulitan keuangan serius yang disembunyikan Pak Suryo karena gengsi. Kami hanya punya uang tunai untuk 6 bulan. Tekanannya sangat besar untuk memotong biaya, meningkatkan efisiensi dengan cara apapun dan membuat kami menarik bagi investor atau pembeli potensial. Dia berhenti sejenak melihat keluar jendela. Itu tidak membenarkan cara saya memperlakukanmu, tapi itu menjelaskan mengapa saya begitu terobsesi untuk mengendalikan semua aspek perusahaan, termasuk kekayaan intelektual. Saya sangat takut kehilangan keunggulan kompetitif apapun yang kami miliki. Mengapa Anda menceritakan ini kepada saya sekarang? Karena kamu benar tentang satu hal. Saya tidak memahami teknologi secara mendalam. Saya mencoba menutupi kekurangan itu dengan kontrol dan otoritas. Itu adalah sebuah kesalahan. Pak Suryo baru saja memberi saya 3 bulan untuk membuktikan bahwa saya bisa memimpin perusahaan ini dengan menghormati tim teknis. Atau dia kembali dari pengobatan sebagai CEO dan saya keluar. Itu adalah pertama kalinya saya melihatnya sebagai sesuatu yang lebih dari seorang eksekutif yang ambisius dan tidak bermoral. Saya melihat seseorang di bawah tekanan besar, berusaha mati-matian untuk menyelamatkan perusahaan di ambang kehancuran dan membuat kesalahan besar dalam prosesnya. Dengarkan saran yang tidak diminta, kata saya. Rekrut CTO yang sebenarnya, seseorang yang Anda percayai dan yang memahami teknologi secara mendalam. Anda fokus pada operasi dan bisnis. Serahkan keputusan teknis kepada ahlinya. Dia mengangguk pelan. Cahyo menyarankan hal yang sama pagi ini. Saya meninggalkan Zenith Teknologi dengan cek besar di saku dan sesuatu yang jauh lebih berharga. Kejelasan yang menyakitkan tentang siapa saya dan apa yang saya hargai. Saya menghabiskan 3 bulan berikutnya bepergian, tidak terhubung, berpikir, memproses. Saya membaca tentang etika bisnis, tentang kepemimpinan. Saya mempelajari kasus-kasus konflik antara inovator dan korporasi.
Saya berbicara dengan pengembang lain yang pernah menghadapi situasi serupa. Kebenaran yang tidak nyaman adalah bahwa saya sepenuhnya benar dalam membela diri. Tetapi saya sangat salah dalam eksekusinya. Melindungi kekayaan intelektual saya adalah sah. Menggunakan perlindungan itu untuk merugikan klien yang tidak bersalah adalah tidak sah. Dengan uang pesangon dan cek royalti pertama, saya mendirikan Benteng Digital. Tapi kali ini, dengan seperangkat prinsip yang tidak bisa ditawar. Pertama, perlindungan kekayaan intelektual otomatis untuk semua pengembang. Setiap baris kode dilacak dan diatribusikan. Kontrak yang jelas dan adil tentang kepemilikan sejak hari pertama. Kedua, budaya penghormatan mutlak terhadap kompetensi teknis. Siapa yang membangun memiliki suara yang sebanding dengan dampaknya, tanpa pengecualian. Ketiga, tanggung jawab suci kepada klien. Jangan pernah menggunakan teknologi sebagai senjata dengan cara yang merugikan pihak ketiga yang tidak bersalah. Saya merekrut Cahyo sebagai CTO pertama saya. Dia membawa Marina dan beberapa pengembang bagus lainnya dari Zenith yang tidak puas. Kami membangun sesuatu yang lebih baik. Dalam 6 bulan pertama, 3 pesaing Zenith melisensikan teknologi saya langsung dari saya dengan nilai yang besar. Pada tahun pertama, Benteng Digital memiliki 80 karyawan dan valuasi pasar sebesar 2 triliun rupiah. 2 tahun kemudian, saya menerima telepon tak terduga. Budi, ini Pak Suryo, aku butuh bantuanmu, suaranya lemah, lelah. Tentu Pak, apa yang Anda butuhkan? Zenith akan dijual. Kami menemukan pembeli yang baik. Sebuah perusahaan yang akan mempertahankan tim dan proyek, tapi mereka khawatir tentang ketergantungan pada teknologimu. Lisensi eksklusif berakhir dalam 3 tahun. Maukah kamu mempertimbangkan untuk memperpanjangnya untuk jangka waktu yang lebih lama? Saudaraku, mengapa saya harus melakukan itu? Tanya saya benar-benar penasaran. Karena 150 orang masih bekerja di sana. Orang-orang baik yang tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi. Jika kamu tidak memperpanjang lisensi, pembeli bisa membatalkan kesepakatan dan perusahaan itu akan tutup. Itu adalah permintaan yang adil. Kirimkan saya detail proposalnya. Akan saya pertimbangkan. Saya mempelajari proposal akuisisi. Perusahaan pembeli tampak layak. Dengan budaya yang berfokus pada teknologi, bukan pada ekstraksi nilai jangka pendek. Saya memperbarui lisensi selama 10 tahun lagi. Tetapi dengan klausul kontrak yang melindungi karyawan Zenith dari pemecatan sewenang-wenang setidaknya selama 24 bulan. Terima kasih, kata Pak Suryo ketika saya memberitahukan keputusan saya. Kamu bisa saja membiarkan kami mati, bisa saja. Tapi itu bukan tentang keadilan, itu tentang balas dendam. Dan saya sudah belajar perbedaannya. Pak Suryo meninggal 6 bulan kemudian. Di pemakaman, Risma mendekati saya. Dia selalu membicarakanmu dalam beberapa bulan terakhir, katanya. Dia bilang kamu menjadi apa yang seharusnya dia menjadi, seseorang yang membela nilai-nilainya, tetapi tahu di mana harus menarik batas etis. Dia adalah mentor yang baik. Benar, dia berhenti sejenak. Saya akan meninggalkan Zenith. Pemilik baru membawa CTO yang sebenarnya. Seperti yang kamu sarankan. Saya akan kembali ke dunia konsultan, tetapi dengan fokus yang berbeda. Membantu perusahaan menciptakan budaya yang menghormati bakat teknis. Saya pikir Anda akan ahli dalam hal itu. Mungkin, saya tentu punya studi kasus yang bagus tentang apa yang tidak boleh dilakukan. 5 tahun setelah hari di mana saya hampir menghancurkan Zenith, Benteng Digital bernilai 45 triliun rupiah. Kami memiliki 500 karyawan di 15 negara. Teknologi kami melindungi miliaran transaksi keuangan dan data setiap hari. Tapi kebanggaan terbesar saya bukan pada angka. Itu ada pada budaya yang telah kami ciptakan. Kami mengimplementasikan protokol kepengarangan, sebuah sistem yang secara otomatis melacak, mengatribusikan, dan melindungi kontribusi intelektual setiap pengembang. Jika seseorang menciptakan sesuatu yang revolusioner, kepemilikannya jelas dan terlindungi sejak awal. Kontrak yang adil, pengakuan yang pantas, tidak ada ruang untuk eksploitasi. Perusahaan teknologi lain mulai mengadopsi model kami. Pengembang dari seluruh dunia mengirimi kami pesan terima kasih. Kami telah berhasil mengubah, meskipun dalam skala kecil, cara industri kami memperlakukan para penciptanya. Suatu hari, saya menerima email tak terduga
Pengirimnya adalah Sinta Maharani. Budi, saya tahu saya tidak punya hak untuk meminta apapun padamu, tapi saya telah menghabiskan 5 tahun terakhir bekerja di pemasaran untuk perusahaan teknologi. Benar-benar belajar tentang industri ini. Baru-baru ini saya mulai belajar pemrograman di malam hari. Bukan untuk mencoba menjadi insinyur senior. Saya tidak punya ilusi tentang keterbatasan saya. Tapi untuk benar-benar memahami apa yang saya coba kelola bertahun-tahun yang lalu. Jika suatu hari benteng digital membutuhkan seseorang yang memahami sisi teknis dan bisnis dan bersedia memberikan kesempatan kedua kepada seseorang yang membuat kesalahan besar, tetapi belajar dari mereka, saya akan senang untuk berbicara. Tanpa ekspektasi, Sinta, saya menunjukkan email itu kepada Cahyo. Keputusan ada di tanganmu, katanya. Tapi ingat apa yang selalu kamu katakan, orang bisa berubah dan pantas mendapatkan kesempatan untuk membuktikannya. 3 bulan kemudian, Sinta mulai sebagai manajer produk junior. Bukan di tim rekayasa, dia benar tentang keterbatasannya. Tapi di jembatan yang rumit antara tim teknis dan tim bisnis. Itu sangat sulit baginya. Tim bersikap skeptis, curiga. Dia harus membuktikan setiap keputusan, membenarkan setiap langkah, menerima kritik yang sebelumnya akan dia anggap sebagai penghinaan pribadi. Tapi dia bertahan. Dengan kerendahan hati yang tidak pernah saya duga dia miliki. Setahun kemudian, dia mengidentifikasi peluang pasar yang kami semua lewatkan. Perusahaan keluarga yang membutuhkan keamanan tingkat korporat dengan kesederhanaan produk konsumen. Dia memimpin pengembangan lini produk baru yang dalam 2 tahun menjadi 30% dari pendapatan tahunan kami. Kamu berhasil, kata saya kepadanya setelah presentasi yang sangat cemerlang kepada Dewan. Saya tidak berhasil, koreksinya sambil tersenyum. Semua pahlakah? Saya menjadi kompeten. Ada bedanya, kompetensi dibangun dengan kerja keras. Arogansi hanya akan terekspos seiring waktu. Menjelang ulang tahun saya yang ke-35, saya diundang untuk menjadi pembicara utama di Wisuda Ilmu Komputer ITB. Saya menatap ratusan wajah muda yang penuh harapan di antara hadirin. Kalian akan memasuki dunia di mana pekerjaan kalian akan sering diremehkan, saya memulai. Di mana orang yang tidak mengerti apa yang kalian lakukan akan mencoba memberitahu bagaimana kalian harus melakukannya. Di mana politik terkadang akan tampak lebih penting daripada kompetensi. Inilah yang saya pelajari. Lindungi ciptaan kalian. Hargai pekerjaan kalian. Tuntut rasa hormat. Tapi, dan ini sangat penting, lakukan itu tanpa menjadi persis seperti apa yang kalian lawan. Bela diri kalian tanpa menghancurkan orang tak berdosa di jalan. Carilah keadilan, bukan balas dendam. Karena pada akhirnya, cara kalian menang sama pentingnya dengan fakta bahwa kalian menang. Kode adalah kekuatan. Paten adalah perlindungan. Tapi karakter adalah fondasi. Bangun karier kalian di atas dasar yang kokoh. Hari ini, di usia 38 tahun, saya bangun di apartemen saya di Kebayoran Baru. Bukan yang terbesar di kota, tapi nyaman. Di ruang kerja saya di rumah, saya punya satu foto berbingkai. Saya dan Pak Suryo saat subuh itu menyelesaikan bak kritis. Keduanya kelelahan, tetapi tersenyum. Di bawah foto itu, sebuah plakat logam sederhana dengan 3 kata. Membangun dengan integritas. Benteng digital terus berkembang. Tapi kepuasan terbesar saya datang dari pesan-pesan yang saya terima dari para pengembang yang mengatakan bahwa budaya kami menginspirasi mereka untuk menuntut perlakuan yang lebih baik di perusahaan mereka sendiri. Bahwa protokol kepengarangan kami melindungi mereka dari eksploitasi. Bahwa cerita kami mengajari mereka bahwa adalah mungkin untuk membela diri dengan prinsip Zenith. Masih ada, lebih kecil tetapi stabil dan dengan budaya yang baik. Risma adalah seorang konsultan yang dihormati dalam manajemen etis perusahaan teknologi. Sinta adalah direktur produk yang kompeten dan dihormati di perusahaan saya sendiri. Cahyo, CTO dan mitra saya, terus menjadi otak teknis cemerlang yang mengubah ide menjadi kenyataan. Dan saya masih melakukan coding hingga larut malam terkadang. Bukan karena kewajiban, tapi karena cinta pada seni itu. Karena pada akhirnya, kode bukan hanya pekerjaan. Itu adalah ekspresi tentang bagaimana kita berpikir, bagaimana kita memecahkan masalah, dan bagaimana bisa membangun masa depan. Minggu lalu, saya bertemu dengan seorang pengembang muda
di sebuah kafe dekat kantor. Laptop terbuka, kode di layar. Ekspresi frustrasi yang sama yang saya kenal betul. Masalah dengan kodenya. Tanya saya, dia menghela napas. Saya bilang solusi saya terlalu rumit. Dia ingin saya menyederhanakannya, tetapi penyederhanaan yang dia sarankan akan mengorbankan keamanan sistem. Dan kamu tahu bahwa solusimu benar. Saya tahu. Saya sudah menguji semua kemungkinan. Tapi dia tidak cukup mengerti kode untuk melihat alasannya. Saya memberikan kartu nama saya. Jika dia tidak menghargai pekerjaanmu, cari tempat yang menghargainya. Atau lebih baik lagi, bangun tempatmu sendiri. Tapi lakukan dengan cara yang benar sejak awal. Kontrak yang jelas, kekayaan intelektual yang dilindungi, dan nilai-nilai yang tertata. Dia melihat kartu itu dan matanya terbelalak. Anda Budi Santoso. Dari cerita Zenith itu? Benar. Dan pelajaran sebenarnya dari cerita itu bukan tentang balas dendam atau mematikan sistem. Ini tentang mengetahui nilaimu, membelanya dengan integritas, dan membangun sesuatu yang bertahan lama. Dia mengajukan satu pertanyaan terakhir. Bolehkah saya bertanya sesuatu? Apakah Anda menyesali sesuatu? Saya berpikir dengan hati-hati sebelum menjawab. Saya menyesal telah merugikan klien yang tidak bersalah, meskipun hanya sementara. Saya menyesal tidak mempertimbangkan sepenuhnya semua konsekuensi sebelum bertindak. Saya menyesal membiarkan ego dan kemarahan memandu keputusan-keputusan penting. Tapi Anda tidak menyesal telah membela diri? Tidak, itu perlu. Tapi hari ini, saya akan membela diri dengan lebih baik, dengan cara yang melindungi pekerjaan saya, tanpa menyakiti siapapun yang tidak ada hubungannya dengan konflik itu. Dia mengangguk, berpikir, dan kembali menatap kodenya. Saya mengamatinya bekerja sejenak, lalu kembali ke kantor. Saya ada pertemuan dengan investor, presentasi produk yang harus disiapkan, dan nanti beberapa kode untuk ditinjau. Kehidupan orang yang membangun masa depan. Satu baris kode pada satu waktu. Dengan integritas,